Ya, suatu pengakuan kan apabila itu diucapkan di depan umum, kata Profesor Manachem Ali, kita harus mempertanggungjawabkannya dengan data. Bukan hanya sekedar mengaku-ngaku. Kalau hanya sekedar mengaku-ngaku, siapapun bisa, termasuk saya, Harry Pras, mengaku sebagai keturunan Angling Dharma begitu ya. Bisa, Harry Pras keturunan Kamandanu, itu bisa, sangat-sangat bisa teman-teman. Tetapi kan perlu data. Ya mungkin Habib kita ini memiliki data kalau dia sebagai keturunan si Pitung. Tapi agar ini tidak menjadi fitnah ya, kita harus memaparkan buktinya. Yaitu yang dimana ada video yang beredar, ceramah beliau mengaku sebagai keturunan si Pitung. Coba kita langsung simak. Saya punya nenek dari bapak. Punya nenek dari bapak. Bapak saya ibunya saudara asli Betawi. Asli Betawi. Namanya saudara dipanggil Manyai. Manyai, namanya Manyai teman-teman. Namanya Zawiyah. Nenek saya asli cucunya Pitung jagoan. Asli cucunya Pitung. Coba kita ulang lagi ya. Saya asli cucunya Pitung jagoan. Iya betul teman-teman. Jagoan Betawi saudara. Jadi kalau saya Pitung. disuruh periksa DNA, ada DNA Arab, ada DNA Betawi juga saudara. Oh, kalau di DNA-nya Habib Rizik Syihab ada 2 DNA. Ada DNA Arab dan DNA Betawi, ya teman-teman. Tetapi kemarin ketika kita menyaksikan bersama Najwa Shihab, itu kan satu marga dengan beliau, Najwa Shihab. Ternyata darahnya malah ke Afrika, India, Arabnya malah dikit. Arabnya sedikit. Atau coba saja nanti kita lihat kira-kira kalau Habib Rizik Syihab yang tes DNA, apakah dia akan ke ini, ke apa namanya itu? Ke Arab. Karena Najwa Shihab pun tidak ke Arab, teman-teman, ya. Ya, Ci. Tidak ke Arab. Ya, coba kita lanjutkan dulu. Nggak mungkin dong DNA Betawi nggak ada. Orang. Nah, berarti Habib Rizik Syihab mengaku sebagai keturunan orang Indonesia juga. Pribumi. Darah Betawi ada dalam tubuh saya. Betul. Terus nenek dari ibu saudara. Saya punya kakek nenek dari ibu saudara. Iya. Orang Cicahem. Nenek saya orang Sunda. Orang Sunda. Orang Sunda, Pus. Orang Sunda. Ada Betawinya, ada Sundanya, ada Arabnya. Asli Cicahem. Asli Cicahem. Bahkan nenek saya tersebut, saudara orang Cicahem, setelah melahirkan nenek saya yang Sarifah, bercerai, dia kawin lagi dengan orang Sunda yang asli, dan dapat anak-anak yang juga orang Sunda. Mamang saya, saudara. Oh begitu. Dan pengakuan ini ternyata Habib Rizik bukan hanya di satu momen teman-teman. Ada beberapa momen yang di situ Habib Rizik Syihab juga mengakui dengan hal ini teman-teman. Ya menantunya kan juga begitu. Siapa itu? Habib Hanif Alatos. Ya beliau kan juga mengaku sebagai keturunan Betawi. Ada Betawinya. Padahal mereka ini kalau perihal nasab ya teman-teman. Kalau perihal nasab mereka kan ketat nih. Sampai-sampai ketika ada orang pribumi nih, orang pribumi menikahi syarifah, hukumnya haram. Ya, sampai seperti itu hukum fikihnya teman-teman. Orang pribumi menikahi syarifah, hukumnya haram. Tetapi kalau dari cerita Habib Rizik Syihab sepertinya tidak ada haram-haramnya ya. Kalau para habaib ini menikahi orang pribumi nggak haram teman-teman. Nggak tahu kenapa. Apa ada bedanya ketika seorang laki-laki pribumi menikahi syarifah dan juga sebaliknya. Sampai-sampai siapa namanya kemarin? Al-Habibana Bahar Smith pernah bermimpi katanya. Ada seorang yang bermimpi, dia bercerita teman-teman. Ada seseorang yang bermimpi ketika syarifah itu menikah dengan pribumi teman. Akhwal katanya. Akhwal atau apalah begitu. Katanya dia bermimpi ketemu dengan Fatimah. Ketemu dengan Fatimah, lalu apa yang terjadi? Fatimah melukai dirinya sendiri. Set. Lalu apa yang terjadi? Tetesan darah itu bertasbih kepada Allah. Lalu apa kata Fatimah kepada Syarifah itu? Lihat, darah kita ini suci mulia. Darah kita ini tidak boleh dikotori. Katanya begitu teman-teman. Tidak boleh dikotori oleh akhwal, tidak boleh dikotori oleh pribumi teman-teman. Sampai di titik itu loh mereka. Na'udzubillah min dalik.
Tapi semakin ke sini, mereka malah mengaku-ngaku keturunan pribumi sudah. Mengaku keturunan si Pitung. Nanti Al-Habib Bahar juga mengaku ini, bisa mengaku-ngaku keturunan siapa begitu. Dari pengakuan-pengakuan saja, ketika Habib Bahar Smith mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, zuriyah Nabi yang ke-28 katanya. Setelah itu mengaku ke-29, setelah itu mengaku ke-33, lalu setelah itu juga mengaku ke-38. Ada 4 kali kesalahan informasi yang disampaikan oleh Al-Habib Bahar bin Smith, tetapi masih dianggap oleh muhibbinnya sebagai suatu kebenaran, keseleo lidah atau apalah itu. Dan saya di sini teman-teman, sama sekali ketika melihat dia, Bahar Smith ini, berbicara tentang orang yang membaca surah Yasin beberapa kali dengan jumlah-jumlah tertentu, dengan waktu-waktu yang tertentu. Lalu apa yang terjadi? Ketika nanti di akhirat Allah akan menyediakan istana, teman-teman. Dan di dalam istana itu kalau tidak salah ada 9 pintu. Dan di setiap pintu itu ada kasur. Dan di setiap kasur itu ada 9 bantal begitulah. Bantal atau apa. Dan setiap bantal-bantal itu ada ribuan bidadari. Sehingga apa? Kau kamar ada bidadari semua, teman-teman. Ketika saya tantang Habib Bahar Smith untuk mendatangkan dari mana itu dalilnya, tidak ada, teman-teman. Tidak ada jawaban. Beb, Habib ditantang sama Harry Pras. Tidak nyari informasi Habib Bahar, teman-teman. Gak nyari informasi tentang apa. Lalu mereka apa? Bersilat-silat. Nunjuk muridnya atraksi silat, teman-teman. Muter-muter sana sini. Ya Allah, ditantang apa, ditanggapi apa. Ini sama dengan beberapa santri yang pernah saya temui, yang saya datangi, yang mereka datangi saya, berdialog dengan saya. Ketika dialog, apa yang mereka bawakan? Hadis palsu. Ya, ada di telepon. Ada yang telepon saya banyak, teman-teman. Muhibbinnya Abu Ya'uci. Apa yang terjadi? Sama. Menceritakan kisah-kisah di kitab Jawahirul Ma'ani, hadis-hadis palsu Nabi Muhammad yang membangkitkan kedua orang tuanya, dan lain sebagainya. Itulah yang membuat saya miris. Itulah yang membuat saya sedih. Ketika Indonesia ini butuh pendidikan tauhid, butuh pendidikan akidah, malah dididik dengan cara yang seperti itu. Takhayul. Segala informasi gaib yang didapat oleh Rasulullah SAW itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah Rasulullah wafat, maka informasi-informasi gaib itu sudah final. Perkara malaikat, perkara yaumul hisab, perkara akhirat, perkara surga, neraka, perkara alam kubur, itu sudah didapatkan semua dan diajarkan komplit sempurna oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi parahnya, kebanyakan dari kaum-kaum sufi terkhusus, mereka menambah-nambah. Ya, contohnya seperti Habib kita itu, yaitu Bahar Smith, yang dimana menginformasikan ada istana katanya di surga bagi orang yang rajin membaca surat Yasin dengan jumlah tertentu, di malam-malam tertentu, dengan cara-cara tertentu itu. Makanya sangat heran, informasinya dari mana? Apakah informasi itu telat Allah Subhanahu wa Ta'ala menginformasikan kepada Nabi sehingga diwakilkan oleh Habib Bahar? Ya, di sini teman-teman, kalau kita mendengar pernyataan dari Profesor Manakhem Ali, ya jelas Habib kita ini, imam besar kita ini, mengaku sebagai keturunan si Pitung, ya sah-sah saja. Tinggal dibuktikan dengan data. Sama dengan saya mengaku-ngaku keturunan Kamandanu, begitu ya. Harus ada datanya. Begitu teman-teman. Jadi bagaimana kalau menurut kalian? Benarkah Habib kita ini keturunan si Pitung? Silakan komentar di bawah.